few moments later. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Saya Nurwani M. Nur dengan NPM 022724111110, mahasiswi akuntansi kelas 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita bakal bahas satu topik yang penting banget. Bukan cuma buat mahasiswa atau mahasiswi ekonomi atau keuangan aja, tapi buat kita semua yang hidup di dunia modern ini. Topiknya adalah teori keuangan dan perbankan syariah, lengkap dengan prinsip dan praktiknya. Mungkin kalian pernah dengar istilah seperti riba, mudharabah, atau bank syariah. Tapi pernah nggak sih kalian benar-benar paham apa bedanya keuangan syariah sama keuangan konvensional? Terus gimana cara kerja sistem syariah ini supaya bisa tetap berjalan tapi nggak melanggar aturan Islam? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya secara santai dan step by step. Jadi siapkan posisi duduk yang nyaman karena kita bakal ngobrol selama sekitar setengah jam tentang dunia keuangan yang bukan cuma soal uang tapi juga soal nilai, etika, dan keadilan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Keuangan syariah itu adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Artinya, semua kegiatan keuangan mulai dari investasi, pembiayaan, atau transaksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya bukan cuma mencari keuntungan, tapi juga memastikan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Jadi, dalam sistem ini, uang bukan cuma dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan demi bunga, tapi lebih sebagai alat tukar untuk menciptakan nilai dan kemaslahatan bersama. Kalau di keuangan konvensional, orientasinya cenderung pada profit maksimal, tapi di keuangan syariah orientasinya adalah keuntungan yang halal dan adil tanpa merugikan pihak lain. A few moments later. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu prinsip dasarnya. Ada 3 prinsip besar yang menjadi pondasi keuangan syariah, yaitu ada larangan riba, gharar, dan maisir. Yang pertama yaitu riba. Riba atau bunga adalah tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang. Dalam Islam ini dilarang karena dianggap menindas salah satu pihak. Misalnya nih, ada seseorang yang meminjam uang senilai 10 juta dan harus membayar 12 juta. Maka 2 juta sisanya itu adalah riba. Dalam sistem syariah, hal seperti ini diganti dengan konsep bagi hasil, bukan bunga tetap. Yang kedua, gharar. Nah, gharar ini berarti ketidakjelasan atau spekulasi. Misalnya, transaksi yang gak jelas objeknya, jumlahnya, atau resikonya. Contohnya nih, kita membeli sesuatu yang belum jelas bentuknya atau hasilnya. Nah, itu tuh dilarang karena bisa menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu maisir atau perjudian. Nah, maisir atau perjudian ini juga dilarang karena mengandung unsur untung-untungan. Dalam ekonomi syariah, semua pihak harus
harus berusaha dan berkontribusi dalam menciptakan hasil, bukan hanya mengandalkan nasib. Nah, 3 prinsip ini membuat sistem keuangan syariah jadi lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. A few moments later. Teman-teman, sekarang kita bandingkan dengan keuangan konvensional. Di keuangan konvensional, bank memberikan pinjaman dan mendapatkan bunga dari pinjaman itu. Sementara di sistem syariah, keuntungan diperoleh dari kerjasama dan investasi, bukan dari bunga. Nah, teman-teman, contohnya tuh seperti ini. Misalnya nih, teman-teman membuka usaha bersama bank syariah. Nah, kalau teman-teman membuka usaha bersama bank syariah, bank akan memberikan modal lewat akad mudharabah. Jadi kalau usaha teman-teman itu untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau usaha teman-teman itu rugi, bank juga akan ikut menanggung kerugiannya. Nah, jadi konsep ini tuh bikin hubungan antara bank dan nasabah itu lebih fair karena dua-duanya ikut menanggung resiko. Jadi kalau di sistem konvensional, hubungan antara bank dan nasabah itu kayak pemberi pinjaman dan peminjam. Nah, kalau di sistem syariah, hubungan mereka tuh kayak mitra dan bisnis. Nah, inilah yang membuat keuangan syariah dianggap lebih etis dan berkeadilan. A few moments later. Oke, baik, sekarang kita bahas alat-alat instrumen keuangan syariah. Beberapa yang paling terkenal adalah mudharabah. Nah, mudharabah ini tuh kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Nah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi karena resiko bisnis, maka pemilik modal menanggung kerugiannya. Nah, dan yang kedua ada musyarakah. Nah, musyarakah ini tuh mirip patungan, di mana kedua pihak sama-sama menanam modal dan ikut mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi proporsional sesuai porsi modal. Yang selanjutnya ada ijarah. Nah, ijarah ini teman-teman adalah sistem sewa menyewa, semacam leasing syariah. Misalnya seseorang menyewa rumah, kendaraan, atau alat produksi tanpa kepemilikan langsung. Tapi semua prosesnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan instrumen-instrumen ini, masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi seperti investasi dan pembiayaan, dan juga konsumsi tanpa harus melanggar aturan agama. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menggunakan akad atau kontrak yang sesuai dengan hukum Islam. Akad menjadi dasar dalam menentukan keabsahan transaksi dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, akad dalam keuangan syariah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu akad tabaruk, yaitu akad yang bertujuan untuk kebaikan atau sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti qard, hibah, wakaf, dan zakat. Yang kedua yaitu akad izarah.
Akad ini digunakan dalam kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan secara halal, di antaranya adalah mudharabah. Mudharabah ini tuh kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Terus ada musyarakah. Musyarakah ini tuh kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan penyertaan modal bersama. Terus juga ada murabaha yang dimana jual beli dengan margin keuntungan. Ada juga ijara yang berarti sewa menyewa, dan yang terakhir istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan di awal. A few moments later. Baik teman-teman, sekarang kita berfokus pada lembaga utamanya, yaitu perbankan syariah. Nah, bank syariah ini berperan penting dalam menjalankan sistem ini karena menjadi penghubung antara pihak yang punya dana dan pihak yang butuh dana. Produk-produknya juga banyak banget, seperti tabungan syariah yang menggunakan akad wadiah yang berarti titipan, atau mudharabah yang berarti bagi hasil. Jadi nasabah bisa dapat bagi hasil sesuai kinerja bank, bukan bunga tetap. Pembiayaan syariah seperti pembiayaan rumah atau kendaraan menggunakan akad mudharabah yang berarti jual beli dengan margin keuntungan, atau ijara yang berarti sewa. Nah teman-teman, salah satu nilai tambah dari bank syariah ini adalah keberdayaan ekonomi. Artinya bank ini tidak hanya fokus pada profit, tapi juga membantu masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Misalnya dengan pembiayaan mikro syariah. A few moments later. Nah, meskipun sistemnya bagus, keuangan syariah masih punya beberapa tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang masih menganggap bank syariah sama aja kayak bank konvensional. Cuma beda nama aja, padahal sistem dan prinsipnya tuh beda jauh. Dan yang kedua adalah regulasi dan kebijakan. Beberapa aturan masih belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Selain itu, sumber daya manusia di bidang ini juga masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemahaman agama maupun kemampuan teknis keuangan modern. Dan yang terakhir, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga cukup ketat, karena lembaga konvensional lebih dulu berkembang. Mereka punya jaringan dan infrastruktur yang lebih luas. Jadi, lembaga keuangan syariah harus punya strategi yang kreatif dan inovatif. A few moments
hal regulasi, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting. Karena tanpa aturan yang kuat, masyarakat gak akan punya kepercayaan penuh terhadap sistem syariah. Beberapa kebijakan yang penting misalnya terkait dengan standar akad dan kontrak syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan integrasi antara otoritas keuangan nasional dengan lembaga syariah internasional. Tujuannya agar semua aktivitas keuangan benar-benar sesuai hukum Islam sekaligus tetap kompetitif di pasar global. A few moments later. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang lagi hype banget, yaitu teknologi. Dalam kemajuan digital, fintech syariah makin berkembang pesat. Sekarang udah ada platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, menabung, atau bahkan berdonasi dengan cara yang halal. Contohnya aplikasi peer-to-peer lending syariah yang mempertemukan investor dan UMKM tanpa sistem bunga, tapi dengan skema bagi hasil. Teknologi ini bikin layanan keuangan syariah jadi lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dan yang paling menarik, teknologi membantu generasi muda mengenai konsep keuangan syariah dengan cara yang lebih modern dan relatable. A few moments later. Yuk kita lihat contoh nyata. Banyak sekali studi kasus sukses tentang penerapan keuangan syariah, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, lembaga keuangan mikro syariah berhasil membantu masyarakat kecil lewat pembiayaan berbasis mudharabah dan qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Dengan sistem ini, masyarakat kecil bisa membuka usaha tanpa takut terjerat bunga tinggi. Hasilnya, tingkat kesejahteraan meningkat dan ketimpangan ekonomi berkurang. Selain itu, investasi sosial seperti wakaf produktif juga mulai populer, di mana aset wakaf dikelola untuk kegiatan produktif. Hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. A few moments later. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi ekonomi, umat Islam mulai mencari sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah modern pertama lahir pada tahun 1963 di Mesir dengan berdirinya Mead Gamer Bank. Bank ini menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan bunga dalam setiap transaksinya. Eksperimen ini sukses dan menjadi inspirasi bagi berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di dunia muslim lainnya. Tahun
tahun 1975 menjadi tonggak penting dengan berdirinya Islamic Development Bank atau IDB di Jeddah, Arab Saudi. Bank ini berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara Islam berdasarkan prinsip syariah. A few moments later. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank syariah yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat, serta pasar modal syariah. Semua lembaga ini berperan penting dalam mendukung perekonomian umat serta memastikan transaksi keuangan tetap berada dalam koridor halal dan keadilan. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Dari tadi kita sudah bahas banyak banget hal tentang keuangan dan perbankan syariah, mulai dari prinsip dasar, perbedaannya dengan sistem konvensional, sampai tantangan dan peluangnya ke depan. Intinya, keuangan syariah itu bukan cuma sistem tanpa bunga. Lebih dari itu, ini adalah sistem keuangan yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Sebuah sistem yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan di atas keuntungan semata. Dengan memahami teori dan praktiknya, kita bisa ikut menciptakan sistem ekonomi yang gak cuma menguntungkan secara materi, tapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. A few moments later. Nah, itu dia pembahasan kita tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham tentang bagaimana Islam mengatur urusan keuangan dengan cara yang bijak dan berkeadilan. Kalau teman-teman sekalian suka nonton konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ide topik lain yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kehidupan kita semua. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Salatnya sudah asar tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.